Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh Soleha, apa kabar? Kembali kita belajar di semester genap. Pada pembelajaran tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor. Pada pembelajaran 1 dan 2, Soleh Soleha sudah siap untuk belajar? Sebelumnya, mari kita lihat tujuan dari pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Soleh Soleha, coba perhatikan keempat gambar berikut. Gambar pertama ada Huda sedang menikmati udara di pegunungan pada saat matahari terbit. Kemudian gambar selanjutnya ada ibu sedang menjemur pakaian. Dan gambar selanjutnya adalah sebuah benda sedang dipanaskan untuk merebus air. Dan gambar yang terakhir adalah gambar api unggun. Ananda Soleh Soleha, dari gambar tersebut, peristiwa manakah yang paling sering Ananda lihat dalam kehidupan sehari-hari? Apakah persamaan dari semua gambar tersebut? Ya, semua gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah Ananda energi apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah manusia juga mengeluarkan energi panas? Bagaimana cara mengukur energi panas? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak teks berikut. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Maha besar Allah yang telah menciptakan matahari untuk kehidupan makhluknya di bumi. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah berfirman tentang matahari. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Artinya, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuahan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara kayu dengan tanah kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Ananda Soleh Soleha, selanjutnya mari kita cari informasi yang terdapat pada teks tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud sumber energi panas? Yaitu benda yang dapat menghasilkan energi panas. Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui, yaitu matahari dan juga api. 3.
Apa saja manfaat yang didapat makhluk hidup dari matahari? Di antaranya adalah dapat mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, serta mengeringkan pakaian yang basah. Yang keempat, tunjukkan cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu, yaitu kita dapat menggosokkan kedua tangan selama 1 menit atau menggosokkan mister plastik pada kain kurang lebih selama 2 menit, kemudian menyentuh permukaan mister plastik tersebut. Ananda soleh-soleha, selanjutnya perhatikanlah tabel berikut. Kegiatan yang pertama adalah menanak nasi. Alat yang digunakan adalah panci dan kompor, serta alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor dan juga listrik. Kegiatan berikutnya adalah merebus air. Alat yang digunakan adalah panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor. Dan kegiatan yang terakhir adalah menjemur pakaian. Alat yang digunakan adalah tali. Sumber energi panas yang digunakan adalah matahari. Ananda sekalian, selanjutnya coba perhatikan ketika gambar tersebut. Gambar yang paling sebelah kiri adalah terlihat 3 buah es batu berada di luar ruangan dan di bawah terik matahari. Kemudian gambar yang tengah, es batu dijemur di atas meja dalam kelas atau dalam ruangan. Kemudian gambar yang ketiga adalah es batu diletakkan di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Selanjutnya Ananda adalah yang pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut. Ketika kita perhatikan secara seksama, maka ukurannya adalah sama. Kemudian yang kedua, butuh berapa menit untuk mencairkan es batu yang berada di bawah sinar matahari? Ketika Ananda telah mencoba sendiri di rumah, tentu Ananda akan mengetahui. Yang ketiga, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Jawabannya adalah es batu yang dijemur di bawah sinar matahari. Mengapa demikian? Karena matahari sebagai sumber panas dapat menyebabkan perubahan es berubah menjadi air. Ketika es berubah menjadi air atau mencair, membutuhkan panas. Dan yang terakhir adalah apa? Kesimpulan dari kegiatan tersebut, yaitu sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan pada benda. Pada kegiatan yang sudah dilakukan tersebut, terjadi perubahan dari benda padat atau es menjadi benda cair atau air. Selanjutnya Ananda perhatikanlah bacaan berikut. Perbedaan suhu dan panas, kalor. Saat kamu sakit, kamu seringkali menempelkan telapak tanganmu di dahi untuk menentukan derajat panas tubuhmu. Padahal tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu berkemah di daerah pegunungan? Ketika malam hari kamu merasa sangat dingin dan memerlukan jaket untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk asli yang tinggal di daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan dingin karena sudah terbiasa dengan hawa dingin pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba kita tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Suhu dan panas kalor adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran panas yang menyatakan suatu benda. Kalor seringkali dikaitkan dengan suhu, namun keduanya berbeda karena suhu merupakan ukuran satuan derajat panas. Kalor sendiri adalah jumlah atau kuantitas panas yang dilepas atau diserap oleh sebuah benda. Suhu dapat diukur dalam derajat Celcius, Fahrenheit, atau Kelvin. Suhu diukur dengan menggunakan termometer. Panas adalah suatu bentuk energi yang menyebabkan suatu zat menjadi lebih hangat atau panas. Panas dapat dihasilkan melalui gesekan, pembakaran, listrik, dan sumber lainnya.
panas mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu lebih rendah ketika dua zat bertemu. Nah, Ananda, cukup mudah bukan pembelajaran kita kali ini? Semoga dengan Ananda semakin banyak membaca, semakin memudahkan Ananda untuk memahami pelajaran. Demikianlah untuk pembelajaran kita kali ini. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.